Teringat 11 tahun yang lalu beliau mengatakan, kamu akan jadi ulama yang terkenal, kamu akan jadi dai nasional, dan kamu pasti melupakan kami. Saya langsung jawab, tidak mungkin, Ustaz. Di Polman ini titik balik cikal bakal perjalanan sunnah. Dan alhamdulillah doa-doa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para alim ulama yang kami muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, majelis taklim, majelis zikir, hadirin hadirat yang kami muliakan. Saya kembali ke Mapili ini bagaikan kembali ke kampung halaman. Teringat 11 tahun yang lalu beliau mengatakan, kamu akan jadi ulama yang terkenal, kamu akan jadi dai nasional, dan kamu pasti melupakan kami. Saya langsung jawab, tidak mungkin, Ustaz. Di Polman ini titik balik cikal bakal perjalanan sunnah. Dan alhamdulillah doa-doa beliau yang mengantarkan kami ke sini. Meskipun 2 hari ini kami dalam kondisi tidak sehat. Kemarin saya harus nama. Saya bilang, jangan dulu, saya ada cara. Allah pertemukan kita dalam kondisi yang sangat berbahagia. Saya sebenarnya tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat kondisi masjid ini yang sudah besar, jamaahnya sudah banyak. Itu tidak lepas dari kesabaran beliau dalam membina umat. Saya sangat senang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bicara ringan-ringan aja ya. Artinya pertemuan kita ini cukuplah sebagai saksi atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengangkat satu riwayat dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah panglima perang yang tidak pernah terkalahkan. Apakah sebelum Islam, apalagi setelah Islam. Saking hebatnya, ketika Khalifah Umar bin Khattab beliau dipecat. Orang heran, kenapa dipecat? Kata Umar, saya memecat Khalid karena
saya khawatir pasukan Islam tidak tawakal lagi kepada Allah. Pasukan Islam ketika mendengar mereka dipimpin oleh Khalid, tawakalnya hilang kepada Allah. Mereka mengatakan pasti kami menang, panglimanya Khalid. Maka Khalid dipecat. Tapi hebatnya Khalid, ketika dipecat, dia ikhlas untuk menjadi pasukan biasa, dipimpin sebagai pasukan biasa. Diusul, apa yang membuat beliau sangat hebat? Ternyata beliau sangat memuliakan Rasulullah SAW. Suatu ketika dikisahkan di dalam kitab, salah satunya Hayat Sahabah Rahmatul Aulia, beliau sempat hilang topi besinya. Beliau panik, cari topi saya tidak mungkin berperang tanpa topi itu. Apa kata sahabat yang lain, kenapa sih harus pakai topinya? Ini pakai topi saya, sama aja topi besi. Kata beliau, tidak. Di topi saya itu ada sehelai rambut Rasulullah SAW. Dengan keyakinan beliau, maka ketika berperang beliau tidak pernah kalah. Ada yang lebih parah lagi. Kebiasaan Rasulullah itu adalah selalu berbekam. Ya, jadi bekam itu adalah pengobatan Nabi yang sangat ampuh. Ketika Rasulullah selesai berbekam, dipanggillah sahabat Malik bin Sinan, kalau nggak salah. Wahai sahabatku, tolong kamu buang ini darah saya di tempat yang kira-kira manusia tidak lihat. Maka beliau cari tempat, tidak ketemu. Di mana ya saya taruh darah ini? Akhirnya diminum darah Rasul. Kotoran darah bekam. Beliau yakin Rasulullah itu tidak ada kotoran baginya. Makanya bahkan Rasulullah itu kalau di siang hari panas, istrinya mengambil kapas dan botol kecil, keringatnya itu diambil dijadikan parfum. Karena keringat Rasulullah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Bapak-bapak, besok kalau tidur siang disuruh istrinya, kamu ambil botol ya, ambil parfum saya sebagai parfum. Mau nggak? Iya. Rasulullah wangi, tidak ada kotoran Rasulullah pada hakikatnya. Setelah diminum, lapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sudah membuang kotoran darah kamu. Di mana? Di tempat yang orang tidak lihat. Ya, di mana itu? Sini, di perut. Maka Rasulullah bersabda, kamu kalau berperang pasti menang. Dan betul. Dan ketika beliau syahid, itu darahnya harum. Dan salah satu janji Rasulullah, kamu tidak bakal disentuh oleh api neraka karena darah saya mengalir di tubuh. Itu luar biasa. Ada juga yang lebih parah lagi. Ada pembantu Rasulullah dari Afrika. Itu di tengah malam dia bangun, haus, tiba-tiba dia melihat ada kayak tempat, kalau kita tempat meludah, dikira itu air, diminum. Ya, memang air di sini diminum. Besok pagi Rasulullah bangun, dicari tempat itu,
Kamu lihat nggak tadi ada tempat itu? Yang mana wahai Rasul? Ya itu yang tempat sering saya pakai kencing. Yang ini kan? Iya. Ya saya minum. Ternyata dia tidak sadar meminum air kencing Rasul. Orang ini punya penyakit, bahasa Arabnya itu ishal, sakit perut yang tidak henti-henti. Saya kemarin sakit perut 2 hari aja luar biasa ya. Lebih 40 kali buang air. Itu tersedot, itu terkuras. Bagaimana dengan ini orang yang punya sakit perut tidak sembuh-sembuh? Apa kata Rasulullah? Wahai kamu, pelayan saya, karena kamu minum air kencing saya, maka selamanya kamu tidak akan sakit perut lagi. Kita Bapak Ibu, sekiranya Rasulullah hidup, mau nggak kita minum air kencing Rasul? Mau minum dari Rasul? Mau? Ya. Mau ya? Luar ya? Takbir! Allahu Akbar. Cukup dengan mengamalkan sunnah Rasul. Itu melebihi dengan meminum dari Rasul. Jadi, suatu ketika Rasulullah kayak menghayal, saya rindu dengan saudara saya. Rasulullah kaget, sahabatnya kaget. Wahai Rasulullah, bukan kami sahabat? Iya, kamu sahabat saya. Saudaraku juga. Tapi saya rindu saudara saya. Yang mana saudaramu ya Rasulullah? Saudara saya adalah orang yang hidup tidak melihat saya, tapi yakin dengan saya dan mengamalkan sunnah saya. Itulah kita semua. Jadi kita di mata Rasulullah yang hidup tidak melihat Rasulullah bagaikan saudara Rasul. Jadi kita ini adalah umat pilihan, umat Rasulullah. Bersyukur kita terlahir menjadi umat Rasulullah SAW. Karena semua nabi, bahkan Nabi Ulul Azmi mengharap menjadi umat Rasul. Tapi ternyata cuma satu yang dikabulkan menjadi umat Rasul. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Tanda-tanda kiamat, dan itu pasti Nabi Isa akan turun. Tugas beliau pertama membunuh Dajjal, membunuh babi, menghancurkan salib, dan menghilangkan pajak. Ya. Masalah menghilangkan pajak ini, kami akan menulis satu buku, Negeri Tanpa Riba dan Pajak. Lagi proses. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi sanad dari riwayat ini dari Panglima Perang Khalid bin Walid. Semoga di maulid ini akan terlahir Khalid bin Walid muda. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Suatu ketika ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah masalah dunia yang tentunya ada hubungannya dengan akhirat. Perlu kita ketahui bersama bahwa semua nabi diutus itu menjawab persoalan akhirat. Tapi nabi-nabi diberikan kerjaan dunia. Misalnya Nabi Nuh itu ahli kayu, tukang kayu, bisa bikin kapal laut. Diteliti, kayu yang dipakai Nabi Nuh adalah kayu dari Jepara. Terbukti sekarang di Sulawesi Selatan itu daerah Bulukumba masih membuat perahu kayu. Itu bukti. Bahkan terakhir ternyata Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman.
diteliti selama 30 tahun oleh Fahmi Bashar. Ya. Buktinya di Jawa ada namanya kampung Sleman, di Yaman tidak ada. Ratu Boko itu Ratu Balkis. Ya. Penelitian di utama. Jadi luar biasa Indonesia. Oh, yes. Ya. Silakan bukunya viral itu, US. Jadi Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Itu peninggalan ya. Nggak usah kita mencari-cari peninggalannya. Intinya sifatnya. Contoh, banyak orang yang cari di mana sih sebenarnya itu gua tempat Ashabul Kahfi. Di mana dicari-cari? Nggak usah. Cari saja, pelajari saja sejarahnya. Apa kelebihan Ashabul Kahfi sehingga dimuliakan oleh Allah sampai salah satu surah di dalam Al-Quran, surah Kahfi. Bahkan anjingnya pun, ya, anjingnya pun masuk surga. Apa kelebihannya ini? Ternyata kelebihannya cuman menjaga imannya, meninggalkan kampung kafir, meninggalkan kampung penguasa Israel. Itu aja. Bagaimana dengan orang yang berdakwah meninggalkan kampung? Yang ngikut, anjing pun masuk surga. Bagaimana kita manusia? Pasti masuk surga. Betul? Ya. Anjing masuk surga. Bagaimana manusia ikut orang soleh? Ikut ya guru-guru kita ini. Pasti masuk surga. Anjing pun masuk surga. Ya. Jadi luar biasa agama. Kita sebentar lagi akan mengadakan satu ibadah besar, ibadah kurban. Itu filosofinya. Ibadah kurban itu demi agama manusia pun bisa dikorbankan. Dan betul dikorbankan Nabi Ismail. Cuma Allah menjaga martabat manusia, akhirnya diganti dengan binatang ternak. Sekiranya Nabi Ismail tetap dikorbankan, maka kita sampai sekarang tiap tahun harus mengorbankan anak. Allah menjaga agama, jadi agama lebih tinggi daripada nyawa. Itulah kaidah usul ad-dururiyatul khams. Di sini orang salah paham ketika diuji corona, banyak yang lemah iman. Ketika corona, kita nggak boleh menutup masjid karena masjid rumah Allah. Menyelamatkan agama lebih penting daripada menyelamatkan nyawa sebenarnya. Baru sekarang orang sadar. Dan benar sabda Rasulullah, tanda-tanda kiamat itu manakala susah berhaji. Dan betul musim corona kita 2 kali gagal haji. Berarti sudah dekat kiamat. Maka maaf bagi orang yang sempat takut sekali dengan corona, sampai mengurangi ketakutannya kepada Allah, istighfar ya. Iya, istighfar. Rasulullah tidak pernah menutup masjid. Bahkan dalam kondisi perang pun harus sholat berjamaah. Caranya gantian. Masa gara-gara corona ditutup masjid? Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya? Ini rumah Allah, nggak boleh ditutup apapun yang terjadi. Iya. Tapi karena konspirasi, ya. Sekarang baru sadar kan? Coba kita tes siapa yang masih takut corona. Ada informasi berita yang mengatakan tahun-tahun ke depan ada lagi corona baru. Percaya sudah? Saya percaya. Tidak percaya lagi. Sudah bagus sih, mantap. Bagus. Kita harus takut kepada Allah. Ya panjang pembahasannya kalau mau dibahas ya. Ada namanya titik wabah.
Ya, saya sempat mengadakan kajian kemarin. Ayo kita kajilah baik-baik. Kita kaji kitab fikih wabah itu. Kalaupun lockdown, caranya ya. Kalaupun lockdown, caranya yang di lockdown itu orang sakit. Orang sehat, tetap kerja, tetap sholat di masjid. Dan tugas pemerintah, kalau melockdown, satu orang seperti di Korea itu dikasih 14 juta tiap bulan. Mau nggak? Mau, enak di lockdown, makan tidur. Kita di lockdown, nggak makan juga, nggak sholat juga, waduh. Ya, makanya sekali lagi, yang kemarin sempat takut sekali dengan corona, obat. Ya. Alhamdulillah sekarang hujan kita beda lagi. Itu waktu ada corona itu Dajjal itu berapa kali ketemu. Dajjal, kondisi Dajjal sekarang itu lagi dirantai. Berapa kali ketemu dengan orang-orang sana itu, Yahudi, Nasrani, musuh itu. Bagaimana orang Islam ini menutup masjid. Tapi rata-rata gagal ya. Mulai antraks, sapi gila, flu burung gagal semua. Baru ini berhasil. Dan berhasil. Sempat ada yang sempat berapa bulan tidak sholat Jumat itu. Rasulullah katakan 3 kali saja sholat Jumat tidak sholat Jumat berturut-turut, maka orang ya kita banyak istighfar ya. Nah, kita lanjut. Berbuka di mana? Sama jam berapa? Berbuka di mana? Belum masuk. Ya, asik juga ya. Perlu kita ketahui, kalau Nabi itu diutus untuk menyelesaikan masalah akhirat, meskipun dikasih kelebihan masalah dunia. Nabi Daud tukang mesin, Rasulullah pedagang, Nabi Isa dokter, tapi itu sampingan. Makanya ketika Rasul ditanya suatu ketika lewat di satu perkebunan kurma, maka pekebun ini bertanya, wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami cara berkebun yang baik. Rasulullah katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu masalah dunia kalian. Di sini kita bisa pahami masalah dunia, kita bisa berinovasi. Bebas, bukan beda. Ingat, bukan beda. Saya pertegas, subjek hukum Islam itu cuma 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, boleh atau mubah. Tidak ada bid'ah. Bagi orang yang suka membid'ah, tidak paham agama, beleng-beleng. Sabda hukum Islam cuma 5. Saya ulang, wajib, sunnah, haram, makruh, boleh. Tidak ada bid'ah. Dan banyakkan satu hukum itu kadang 2 hukumnya. Banyakkan. Jadi nggak bisa kita patok. Contoh, merokok. Ya, Bapak sudah mendengar semalam ke Bapak diulang. Merokok berapa hukumnya Pak? Merokok apa aja? Apa aja? Berarti 3 dong. Makruh, haram, boleh. Oke, Sadli awas kok. Kamu bilang boleh ya? Ya, oke. Ketika Tengku Zulkarnain Sekjen MUI, beliau didesak oleh aliran keras ini untuk memutuskan hukum rokok itu cuma 1, yaitu haram. Beliau tahu ini menyalahi kaidah usul fikih, tapi karena didesak, akhirnya mengumpulkan semua ulama seluruh Indonesia untuk membahas hukum rokok 1. Meskipun beliau nggak bisa ini, akhirnya dikumpulkan. Walhasil dari pagi sampai malam tidak bisa diputuskan. Akhirnya di voting.
ambil papan tulis, ambil spidol, kemudian di voting, tetap pakai sabit hukum Islam yang 5. Diurut: wajib, sunnah, boleh, makruh, haram. Votingnya kayak pemilihan kepala desa, ya. Berapa pendukungnya, ya. Maka dimulai kita voting. Wahai ulama-ulama seluruh Indonesia, siapa yang mengatakan hukum rokok wajib, angkat tangan. Tidak ada. Ya. Sunnah, tidak ada. Boleh, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ulama ini, apalagi Salih cuma ulama, bukan ulama, beda ya, ulama, ulama, ya. Beda ya, ulama, ulama, ya, ulama. Siapa yang katakan rokok makruh? Rokok semua katakan itu, katakan tulis sekian. Siapa yang katakan rokok itu haram? Muhammadiyah katakan yang tidak merokok. Selesai. Maka diputuskan hukum rokok itu ada 2, makruh dan haram. Bagi merokok silakan merokok, yang tidak merokok jangan merokok. Jangan saling mencela. Perhatian, bagi imam tidak boleh merokok di misal. Ayo, siapa imam di sini? Bagi para imam tidak boleh merokok di misal. Matikan dulu rokoknya. Masa lagi merokok? Allahu Akbar. Ya. Matikan dulu rokoknya. Ya. Begitu Pak. Nanti mau waduh, nggak boleh jadi imam ya. Nggak boleh imam sambil merokok ya. Matikan dulu rokoknya Pak. Ya. Jadi masalah dunia bebas, lebih canggih, lebih bagus. Kalau kita dikasih pilihan, oke, dikasih mobil, pilih Toyota 80-an atau Toyota terbaru, Fortuner. Ayo pilih mana Pak? Fortuner. Tapi masalah agama kata Rasulullah, yang klasik lebih bagus, yang tua lebih bagus. Agama ya, karena belum tercemari. Tapi masalah dunia lebih canggih, lebih bagus. Contoh, masalah dunia ya, orang tidak bisa membayangkan kalau besi bisa terbang. Dulu, jadi dulu orang tua kita yang cuma lihat sepeda, ya, nggak pernah lihat motor, mobil, tidak bisa membayangkan besi bisa terbang. Sekarang besi bisa terbang. Maka rugilah orang yang mengingkari akhirat. Mengingkari akhirat artinya dia tidak percaya akan hari pembalasan, tidak percaya akan surga dan neraka. Padahal mereka membuat film tentang itu. Ada film tentang lintas sama. Manusia hidup harusnya 100 tahun lagi baru muncul. Itu difilmkan. Secara tidak langsung mereka membuat film yang membenarkan kuasa Allah menciptakan 2 waktu yang bersama. 1 hari akhirat, 1000 tahun di dunia. Sekarang berjalan itu waktu. Berjalan itu waktu. Jadi orang akhirat sekarang 1 hari, 1000 tahun di sini. Dan itu bersamaan. Bersamaan. Hebatnya Isra Mi'raj. Saya langsung lompat ya. Jangan yang bahas ini. Hebatnya Isra Mi'raj. Allah memutar waktu itu, waktu dunia diputar menjadi akhirat.
Bukankah Rasulullah Isra Mi'raj satu malam saja yang harusnya dilalui beribu-ribu tahun? Betul? Kuasanya Allah, waktu dunia dijadikan waktu akhirat, waktu akhirat dijadikan waktu dunia. Kuasanya Allah. Itulah Isra Mi'raj. Ya. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj cuma semalam, satu hari, itu harusnya 1000 tahun. Hebatnya Rasulullah Isra Mi'raj, menembus waktu, menembus cahaya, dan ketemu dengan Allah. Orang di surga, Bapak Ibu, kalau ingin sesuatu, apa yang dilakukan? Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Amin. Apalagi jemaah yang ada di sini. Tugas kita cuma menyeru orang masuk surga, bukan memvonis masuk neraka. Ingat. Ada itu kelompok neraka kok, tidak aku, kakekmu yang punya neraka. Tugas kita menyeru manusia masuk surga. Titik. Yang memberi hidayah Allah. Kita nggak boleh memvonis orang. Itu di surga, kalau orang pengen sesuatu, ngapain Pak? Misalnya saya mau makan, apakah kita teriak panggil pelayan? Atau gimana Pak? Niat, betul, niat Pak, niat. Teknologi niat. Iya. Saya terakhir haji sudah pakai sidik mata. Hotel-hotel canggih sekarang sudah ada yang pakai sidik mata, mulai sidik jari, mulai kartu. Kalau kita masuk hotel pakai kartu ya, yang lain pakai kartu. Terus lebih canggih lagi pakai sidik jari Bro. Sekarang hotel yang mahal itu, super bintang itu pakai sidik mata. Jadi kita buka pintu, menatap keluar, pakai sidik mata Bapak. Iya. Bukankah sidik mata itu sudah mendekati niat? Itu di surga kalau kita mau makan ayam goreng, kita niat langsung datang, buka mulut makan. Sekarang tahun 2023, kalau kita mau makan ayam goreng, kita pakai mencet-mencet. Betul Pak? Tunggu 15 menit, datang ayam goreng. Tahun 2023, apa yang terjadi 50 tahun lagi? Maka rugilah orang yang tidak percaya dengan surga. Padahal mereka membuat teknologi itu mendekati surga. Sedikit lagi, mencet mata dengan niat. Suatu ketika nanti, mungkin 100 tahun yang akan datang, akan ada teknologi niat. Betul Pak? Nah, sekarang kan sudah ada remote ya, masih mencet ya. Dan itu bisa terjadi, bukan mustahil. Berarti bisa jadi teknologi surga kita buktikan di dunia. Masih mukadimah. Jadi orang ini ingin bertanya masalah dunia yang tentunya ada hubungannya dengan akhirat. Pertanyaan yang pertama, ya Rasulullah, uhibbu an akuna a'lamun nas. Wahai Rasulullah, saya ingin menjadi manusia yang paling pintar, ya, paling pandai. Bahasa Bugisnya maca rade. Bahasa Mandarinnya apa? Ya? Menarang. Ya. Saya 3 tahun tinggal di sini, waduh nggak bisa bahasa Mandarin saya. Ya. Kira-kira apa jawaban Rasulullah itu? Belajar kok? Ikut kok kajian? Atau gimana Pak? Ada itu orang gelarnya 1 meter itu, profesor, doktor, insinyur, laka,
LC, MA, PhD, ya. Itu kan orang pintar, Pak. Ternyata jawaban Rasulullah lain yang kita pikirkan. Apa jawaban Rasulullah? Ittaqillah. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, niscaya kamu akan menjadi manusia paling pandai. Betul, Pak. Itu yang korupsi, Pak. Tinggi sekolahnya atau tidak punya sekolah? Tinggi, rata-rata doktor, Pak. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Karena bodoh. Mereka bodoh karena tidak takut kepada Allah. Itu guru-guru kita, profesor, Pak? Tidak ada. Tidak ada gelarnya. Tapi ilmunya luar biasa. Mengarang buku sampai ratusan. Sekarang sampai dokter dibikin disertasinya dibayar. Ya, beda. Kita jangan putus asa untuk menjadi orang terbaik, manusia terbaik. Takutlah kepada Allah. Firman Allah, wattaqullah wa yu'allimkum. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah mengalimkan kalian, memberikan ilmu agama kepada kalian. Itulah ilmu laduni. Jadi ilmu laduni ini adalah ilmu yang didapatkan langsung dari Allah, tidak didapatkan di bangku sekolah. Karena ilmu laduni ini adalah al-ilmu bil amal. Man amila bima alima, awrasallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya yang sedikit, maka Allah wariskan, berikan ilmu yang dimana orang tidak tahu. Makanya wali-wali itu kalau bicara agama, kalau ceramah, profesor pun nggak nyambung. Ustaz ini di mana baca bukunya ini? Karena ilmu dari Allah, karena ilmu dengan takwa, ilmu dengan takwa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, uhibbu an akuna aghnan nas. Wahai Rasulullah, saya ingin menjadi manusia paling kaya. Ya, kira-kira apa jawaban Rasulullah? Kerja kok? Ya, ternyata tidak. Saya 2 tahun terakhir ini mengkaji magnet rezeki, mengkaji amalan-amalan penarik rezeki. Kita nggak bahas bekerja, sudah jelas ya. Tapi adakah amalan doa yang bisa menghasilkan rezeki? Banyak. Nanti lain kali kita bahas ya. Kita sesuaikan dulu dengan tema ya. Kan tiap bulan nanti rencana Ustaz saya. Aman. Ingatkan janji saya. Kira-kira apa jawaban Rasulullah menjadi manusia yang paling pandai? Kun qara'an takun abdan nas. Qana Allah kamu, maka kamu menjadi manusia paling kaya. Apa itu qanaah? Merasa cukup masalah dunia. Karena kita harus yakin bagaimanapun susahnya kita, lebih banyak yang lebih susah dari kita. Meskipun kita dianjurkan untuk kaya. Ingat, Islam menganjurkan untuk kaya. Karena rukun Islam ini, yang 5 ini, rata-rata harus pakai duit. Kita tes. Syahadat pakai duit? Tidak ya. Sholat pakai duit? Hah? Pakai. Perintah Allah, pakailah pakaian terbaikmu ke masjid. Pakaian terbaik itu pasti mahal. Ibu-ibu, saya tanya,
Ibu, lebih mahal mana? Pakaian pesta atau pakaian sholatnya? Pakaian pestanya 1,5 juta kan? Mukenanya 100.000. Astagfirullah. Pakaian pestanya 10, mukenanya cuma 2. Zalim. Bapak, ayo. Lebih mahal mana, pakaian pesta atau pakaian sholat? Ayo Bapak. Jangan zalim Pak. Saya dari dulu anjurkan, wahai hamba Allah, tolong beli pakaian sholat terbaik, termahal 7 set, biar kita bisa tiap hari ganti pakaian sholat. Ke pesta menghadap siapa? Ketemu siapa? Ke masjid ketemu siapa? Bu, beli mukena terbaik. Kalau perlu harganya 2 juta satu mukena 7. Betul, serius ini. Kita ini cuma sekali hidup. Bagaimana nanti kalau kita ditanya pakaian pestanya 1 lemari, mubazir, mukenanya cuma 2, 100.000, lamun-lamun. Ya zalim. Betul kan? Serius kan? Coba kita mikir. Kita nabung beli pakaian sholat 7 set terbaik, termahal. Suatu ketika waktu saya tugas haji 2002, karena saya tugas haji 2002, 2008. Begini-begini sudah 3 kali tugas haji. Ya. Tiba-tiba ada jamaah masuk ke kantor, panik. Pak, tolong mobil yang nomor sekian ditahan dulu. Saya ketinggalan sesuatu. Pikiran kita sebagai petugas, kalau ketinggalan sesuatu, pasti paspor, uang. Ya kan? Katanya, apanya yang tertinggal, Pak? Tasbih. Tasbih. Saya bilang, kan gampang dulu. Tidak, Pak. Saya berikan tasbih saya itu 1.000 rial. 1.000 rial kali 4.000 berapa? Sekarang 4 juta tasbihnya. Saya bilang, kenapa beli tasbih mahal-mahal, Pak? Ini kalau hilang gimana? Yang murah aja. Enggak. Ya, ini perlu kita kasih masukan ya, contoh. Kata guru saya, pahala itu sesuai dengan besarnya pengorbanan. Betul juga ya. Jadi kalau saya bertasbih pakai tasbih 4 juta, sekali saya bertasbih subhanallah dikali 4 juta. Kalau tasbihnya 10.000, subhanallah 10.000. Betul juga ya. Akhirnya itu mobil itu cekat itu. Jadi sekali kita sholat pakai baju yang sampai 1 juta dikali 1 juta. Logikanya ya, logika dan masuk akal. Sah-sah saja. Habis waktu. Ya, bisa dipending katanya kalau aja. Ya 5 menit lah, 5 menit. Asli loh, saya lemes, kok semangat ya? Kayak agak sakit saya juga. Paling nanti selesai ceramah langsung diinfus semoga enggak. Ya. Saya sudah janji dokter tadi, habis ceramah baru saya diinfus. Semoga enggak. Ya semoga enggak. Karena saya mau silaturahmi. Kemudian saya lompat aja ya.
Terakhir, nggak apa-apa. Nanti lain kali kita lanjut. Ya Rasulullah, uhibbu an akuna ahassun nas. Wahai Rasulullah, saya ingin menjadi manusia spesial di mata. Apa jawab Rasulullah yang berhubungan dengan majelis kita? Kata Rasulullah, aksir zikrillah, berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, kita menjadi manusia terbaik, manusia khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah. Saya mohon doa dikuatkan oleh Allah untuk menjalankan dakwah keliling Indonesia. Karena saya pernah di sini, akhirnya sekarang terbukti doa beliau, saya menjadi dai nasional keliling Indonesia, Asia Tenggara. Bahkan saya pernah penelitian di Pakistan setengah tahun. Doa tak mana, saya tidak mungkin lupa yang namanya hormat. Semoga kita semua disehatkan, dimuliakan, diberikan kelancaran rezeki, diberikan keturunan yang baik, soleh-solehah, penghafal Al-Quran, dan semoga kampung ini membawa keberkahan, menjadi masjid Nurul Hadiah ini memberikan keberkahan, menurunkan rezeki, menurunkan berkah Allah, dan menjadi qadatul thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.